إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا yang disebut untuk segera memasuki hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على
Berikan program dari mulai usia, sehat dan kesempatan biar kita bisa menjalankan kembali kewajiban kita dalam hidup ini. Mudah-mudahan segala bentuk ikhtiar yang kita lakukan untuk menyempurnakan amal ibadah kita dengan kita mencari nafkah dan menempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah, semoga memberikan keberkahan bagi keluarga kita. Salam dan salam limpah selalu kepada suri dan kita yang dibaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lupa kepada keluarga sahabat, para tabi'in, tabi'in dan juga kita, baik ulama mutaqaddimin atau ulama mutaakhir, hingga sampai Islam kepada kita yang mudah kita senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir kematian kita. Kemarin Allah izinkan setelah waktu berwasiat mensusul diri untuk hadirin semua. Mari kita sama-sama kantin untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita hingga mencapai takwa. Nah, sebaik-baik perkara dan takwa. Mengundang agar ada beberapa hal yang azab datang kepada manusia, dan ketika itu azab sengaja diundang oleh manusia. Padahal kita takut akan azab Allah, tapi ada manusia-manusia yang sengaja mengundang datangnya azab Allah. Sebagaimana diungkap oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kala Rasul menghadap kami, kata sahabat Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar, hambanya telah menghadap kepada kami. Ya, alaina Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul menyampaikan kepada para sahabat, ya masyaallah muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun ada 5 hal idza itu apabila menimpa kepada diri kalian 5 hal tersebut, maka pelindunglah kalian dari hal itu.
penyakit sebelum hal itu menimpa pada diri kita. Artinya, ada orang yang sengaja mengundang azab Allah. Namun tidak cuma begini. Yang pertama yaitu seseorang yang melakukan perzina. Seseorang yang sengaja melakukan perzina. Dan perbuatan tersebut jelas-jelas akan mengundang azab Allah. Yang mana perzinahan itu dilakukan secara terang-terangan. Tak kalah manusia sudah diangkat oleh Allah rasa malunya dalam diri. Dan ketika itu perbuatan zina dianggap hal yang biasa. Dan sudah tidak ada rasa malu kembali. Maka ini adalah hal yang akan mengundang azab Allah datang kepada kita. Bagaimana tidak? Karena perbuatan zina bukan hanya melanggar norma-norma agama, tetapi akan mengundang berbagai bentuk penyakit. Yang dulu kata Rasul tidak akan pernah terjadi hal ini, namun sekarang bakal didasarkan. Jika dulu perzinahan itu antara pasangan laki dan perempuan, sementara sekarang zaman seperti ini perzinahan bisa jadi dilakukan oleh sesama jenis. Apakah itu yang dikatakan lesbi, perempuan dengan perempuan, atau gay laki dengan laki-laki? Bahkan tidak syariat yang disebut dengan bestiality, manusia yang binatang. Inilah perkara yang akan mengundang azab Allah. Maka dari itu dalam surat An-Nur Allah sangka setelah melakukan zina, maka dia harus diberikan hukuman yang setimpal, yaitu disantet. Sampai binatang saja 100 kali sambutan agar manusia jerah terhadap perbuatan tersebut. Tadi saya berkata Allah, bagaimana dihukum kita? Kakak seorang berzina dan kakak seorang hamil 2 nikah malah dinikahkan. Maka tidak akan ada efek jerah. Biarkan anak itu itu sebagai ulama berpendapat. Jangan dulu dinikahkan antara seseorang yang hamil 2 nikah sebelum bayi berumah bumi. Lalu setelah bayi berumah bumi dinikahkan. Itulah pernikahan besar. Dan tidak akan hal yang tidak ada yang berdosa adalah kedua orang tuanya yang melakukan perzinahan. Ini yang pertama amalan yang akan mengundang azab Allah. Yang kedua, apalagi amalan yang akan mengundang azab Allah, yaitu ketika seseorang sudah berani mengurangi akal dan ibadah atau para pedagang, para pekerja, buruh, petani dan yang lain yang mengurangi makanan dan ukuran. Karena kita berpandangan hanya pedagang saja yang mempunyai makanan dan ukuran dia, siapapun. Ketika seseorang melakukan pekerjaan kalau dia sudah diupah gaji sekian, tapi tidak menunaikan harga dengan tepat, itu berusaha mengurangi. Dan ini akan mengundang azab Allah. Kalau guru sekarang digaji sekian, para pekerja kantoran digaji sekian, tidak ditentukan waktunya kurang dari sekian, lalu kita menguranginya. Bahkan kita punya amanah akan hak dan kewajiban kita dalam menunaikan hak kita. Maka disitulah akan mengundang azab. Salah satunya adalah pedagang yang mengurangi makanan. Oleh karena itu, hadis dari Imam Ahmad
Siapapun orang yang mulai akan dalam timbangan baik waktu, baik itu benar ataupun yang lainnya, sama hal tersebut termasuk yang akan mengundang azab. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah firmankan, "Wailul lil mutaffifin." Celakalah bagi mereka yang mutaffif. Alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Tak kala dia memberi kepada orang lain dia ingin lebih. Wa idza qalu fawzaluhum yuhsinun. Tak kala dia menjual mengurangi. Ini tersendiri. Dia hanya ingin menuntut haknya saja, tapi kewajiban tidak pernah dijalankan. Upah yang mengenai boleh silakan kalian para pekerja, guru dan yang lain, tapi kinerja asalnya. Apakah sesuai dengan waktu yang telah disiapkan, atau malah justru dikurangi gaji sudah besar dan bulan waktunya? Ini pun sama termasuk yang akan mengundang. Hadis dari Rasulullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, apalagi amalan yang akan mengungkap atau sejauh, yaitu seseorang menurut zakat yang menahan zakatnya. Karena pada harta kita ada hak orang lain, salah satunya adalah fakir miskin yang harus kita bantu dengan zakat yang kita miliki. Apakah itu zakat profesi, zakat tijarah, perdagangan, zakat perhiasan, apakah zakat pertanian, dagang dan yang lainnya, yang hal tersebut mestinya dikeluarkan malah tidak, dan dia menahan zakatnya. Maka kalau seorang menahan zakatnya, maka itu akan mengundang azab Allah. Dan harta yang dia miliki tidak akan ada keberkahan, yang justru mengundang siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Kenapa demikian? Karena zakat itu artinya tumbuh. Tidak ada orang yang berzakat menjadi miskin, tidak ada. Justru dia akan menjadi kaya. Karena zakat itu sendiri artinya tumbuh, berkembang. Oleh karena itu, maka kewajiban kita sebagai orang yang beriman, lihat di dalam ayat Al-Quran, kedua karakter itu tidak bisa dipisahkan. Aqimus shalah wa atuz zakat, selalu beriringan dalam semua ayat. Ketika seorang mendirikan salat, maka di situ ada kalimat wa atuz zakat. Artinya seseorang dikatakan sudah qawam dalam salatnya, sudah betul dalam salatnya, jika dia mampu menunaikan zakatnya kepada anak. Oleh karena itu hadirin sekalian Allah, tak kalah zakat kita tahan, tidak dikeluarkan, padahal itu adalah hak orang lain, maka tunggu akan dimakan. Bisa jadi harta diberikan, bisa jadi hilang dalam diri harta. Alhamdulillah semua. Hadis dari Rasulullah. Yang berikutnya, apalagi yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal janji tidak ditepati, akal janji tidak ditepati. Ini sesuatu hal yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya melanggar perjanjian seseorang yang sudah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah jelas telah kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kontrak kita diciptakan oleh Allah di dunia ini untuk beribadah. Ibadah adalah disebut secara umum, bukan sholat saja, bukan ngaji saja. Tapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matinya, ya, sholatnya, ibadahnya, semuanya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kontrak kita diciptakan oleh Allah untuk tahun ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah, bukan untuk bersantai-santai, bukan untuk bergurau-gurau, bukan, tetapi untuk menghambakan diri kita kepada Allah, karena Allah Sang Khalik yang menciptakan, bahkan mengatur mengurus semua manusia. Dan kita sebagai makhluknya
yang diciptakan dalam manusia, yang diciptakan Tuhan manusia dan akan kebaikan. Makanya kita sama-sama mengambil janji kita, penuhi panggilan Allah dengan segera. Salah satunya adalah dengan menjalankan ibadah. Ini bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang dimana Allah yang kelima yang terakhir, apalagi yang memegang azab Allah sisa Allah, yaitu para pemimpin, para penguasa yang tidak menjalankan amanahnya dengan hukum Allah. Jadi kalau manusia tidak mau menggunakan hukum Allah, dalam Al-Maidah Allah berikan bilangan. Wa man yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang pertama, ketika seseorang tidak memakai hukum Allah, maka dikategorikan dia kufur. Yang kedua, hukum fasikun, dia fasik. Hukum zalimun, dia zalim. Hukum munafikun, dia munafik. Itu gelar-gelar yang Allah berikan dalam surat Al-Maidah kepada mereka-mereka yang tidak memakai hukum Allah di muka bumi. Karena tidak ada hukum Allah yang memadaratkan. Justru hukum manusia yang dibuat itu yang memadaratkan. Dengan sebab itu bisa dirubah hukum itu. Tetapi kalau hukum Allah tidak bisa dirubah, seperti orang yang berzina dia rajam, seperti orang yang mabuk-mabukan dia rajam, seperti orang yang mencuri, menyolong, korupsi, maka dipotong jari-jari tangannya. Itu hukum Allah yang semuanya akan memberikan efek jerah terhadap pelaku-pelaku yang demikian. Karena hukum Allah, maka akibatnya seperti ini. Mereka tidak akan pernah kapok dan takut terhadap hukum manusia. Karena hukum manusia bisa dibeli dengan uang. Mana yang tidak bisa dibeli di negeri ini? Hanya rakyat kecil yang tidak bisa membelinya karena tidak punya uangnya. Sampai babak belur makan sampai mati. Ada harta surian yang tentu dia menikmati. Tetapi mereka koruptor-koruptor yang di atas, yang kecil sampai besar, bagaimana mereka bos begitu saja? Bahkan mereka menikmati dengan harta yang seperti itu, dengan lolos dan bebas begitu saja. Maka tidak akan ada efek jerah. Justru yang akan banyak subur korupsi mana? Alhamdulillah. Oleh karena itu hadis dan jemaah Allah, 5 hal ini akan mengundang azab Allah. Tak kalau tidak dijalankan tunggu ada sisa orang ada. Oleh karena itu kita bagi orang beriman sepatutnya dan sepantasnya menjaga hukum Allah dengan cara kita betul-betul bersungguh mengajarkan diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la ilaha illallah. Maka saya lima ini digunakan untuk Anda kalian sendiri. Jika ingin kita berharap lima ini tidak ada di lingkungan kita, di masyarakat kita, di negeri kita, maka kita sama-sama jauhi dan kita hindari. Jadi orang yang senantiasa jujur terhadap diri sendiri, terhadap Allah dan terhadap orang lain. Rasul sampaikan, alaikum bisidqi. Jadilah kalian orang yang jujur. Fa'inna sidqa yahdi ilal birr. Karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Wal birr yahdi ilal jannah. Dan kebaikan sudah pasti akan ditempatkan di dalam surga Allah. Hadis dari Muhammad. Maka 5 hal ini, jika ada di lingkungan kita, maka tidak akan lalu terima azab. Seperti pelaku-pelaku zina, di lingkungan ada yang berbuat zina, lalu kita membiarkan dan apatis masa bodoh, tidak peduli dan tidak pernah
melarang terhadap kemungkaran, maka Rasul sampaikan keberkahan akan dicabut dari pelaku zina itu 40 rumah. Bayangkan, 40 rumah dari pelaku zina itu akan hilang keberkahan rezekinya dari Allah. Rasul. Nanti kita jangan terhati, masa bodoh terhadap pelaku yang demikian. Justru mereka dalam kemudian dikatakan, bukan dijustifikasi, tapi diberikan pengertian bahwa apapun bentuk perzinahan itu adalah haram dan itu tidak boleh dilakukan. Dan yang demikian akan mengundang laknat Allah dan laknat Allah. Begitupun keempat hal yang tadi sama dengan tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita dan juga iman anak cucu kita hingga pada kematian kita tetap istiqomah dalam terhindar dari dosa-dosa. Mari kita semua berdoa dengan dari pembukaan Allah Subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakir hamdan nabi hamdan wa qul mazida. Ya rabbal alhamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika al-karim wa bi sultani. Allahumma ighfir wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana ighfir wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi habli min as-salihin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa rahmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Allahumma salli wa salamatan fid din wa afiyatan fid jasad. Ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizqi, tawbatan fil maut wa rahmatan fil maghfiratan. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal aqwati. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن وجوه يومئذ مسفرة
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويؤخركم الله نفسا والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعلمكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام